teknologi barat menggunakan teknik hydrocracking. Hidro itu pasti berhubungan dengan air atau pyro atau api dan lain sebagainya. Nah, ada satu budaya lama yang ada di tanah air kita, yang juga ada di tanah air bukan tanah air, ada di sejarahnya Nabi Sulaiman misalnya kayak gini. Ada yang bertanya nggak, tambangnya Nabi Sulaiman, tambang emasnya Nabi Sulaiman di mana? Kan pertanyaan sederhana kan? Iya. Ada emasnya, tambangnya di mana gitu? Apakah dia ada eskavator narik, taruh conveyor, ada tanur yang besar, bener nggak? Ini nggak membocorin bisnis rahasia Bapak selama ini? Nggak, kita cuma mau mendongeng sedikit, mendongeng. Nah, jangan-jangan dia bukan pakai teknologi itu, teknologinya berbeda, gitu, teknologinya berbeda. Nah, ada satu teknologi, sebenarnya ini buat teknologi menurut beberapa ilmuwan, ada salah satu guru besar ITB, guru saya, Pak Profesor Irwandi, beliau mengatakan, Mas, yang lo lakukan ini sebenarnya untuk future. Jadi future tuh gini, kalau waktu kita nambang, itu nambang yang paling mudah ditambang. Tapi ada yang cuman ppm part per million, yang kecil-kecil, yang skelter gitu segala macam, akhirnya ditumpuk begitu aja. Nah, dengan biomining itu pakai bakteri, itu benda-benda itu bisa digabungin dengan para bakteri ini. Itu penjelasan sederhana. Bisa dipisah dan digabungin gitu. Dipisah dan digabungin oleh bakteri. Nah, teknologi itu adalah bagaimana ngawinin bakteri A sama bakteri B supaya jadi bakteri C. Bakteri C inilah yang nanti kerjanya cuma misah-misahin itu gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya nenek moyang kita ternyata itu dari dulu sudah bilang bahwa, dan kalau kita ngelihat bakteri itu pakai mikroskop, itu kan bentuknya jelek kayak jin gitu kan, gitu. Jadi dia bilang, oh jin itu sebenarnya bakteri sebenarnya, cuman diilustrasikan oleh kita itu adalah sebuah makhluk gitu ya. Nah, begitu bioteknologi tadi dipakai untuk mining, menjadi biomining, itu menjadi tidak ada lingkungan yang rusak karena tidak ada kimia yang masuk dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau ini diproses untuk crackingnya tadi menggunakan bioengineering tadi, itu langsung lebih cepat memisahnya, lebih produktif dan tidak ada dampak lingkungan yang negatif. Jadi saya ngelihat wisdomnya zamannya Wali Songo, zamannya beberapa ratus tahun yang lalu, mereka ini pakar-pakar metalurgi yang berbasis bakteri tadi. Nah, ini yang saya mau kritik akademisi. Yuk kita bareng-bareng studi tentang ilmu ini, dan inilah yang akan kita duplikasi. Itulah kira-kira challenge-nya teman-teman. Jadi Pak Mardigu sedang menceritakan bahwa tidak harus dipahami secara tekstual, cuman Nabi Sulaiman dibantu oleh para jin misalkan untuk mendapatkan harta kekayaan, itu maksudnya adalah bahwa sebenarnya ada teknologi canggih di mana kita secara metalurgis bisa memisahkan logam-logam termasuk juga tanah, termasuk juga emas, agar kita bisa memperolehnya, bahkan ketika emas itu kandungan di dalam tanahnya 0,00% tapi bisa diambil. Jadi sebenarnya ada. Nah, itu adalah ilmu-ilmu alternatif yang sebenarnya dari timur yang kita tidak kembangkan karena kita terlalu fokus pada ide-ide pemikiran barat. Lo bisa jelasin dengan bahasa populis. Itu gunanya nama guru, itu bener. Tahukah kamu, ada bakteri yang dapat menghasilkan emas? Bakteri apakah itu? Dia adalah bakteri Cupriaphidus metallidurans. Ia dikenal karena kemampuannya menghasilkan emas. Lalu bagaimana prosesnya? Bakteri ini memakan logam beracun dan tinja, yaitu kotorannya, yang ia hasilkan menjadi emas. Dengan melalui proses senyawa kimiawi, di saat ia memakan logam berat, seperti besi, seng maupun tembaga dan emas. Lalu, emas terikat pada senyawa ini, bakteri dapat memproses senyawa tersebut, dan menghasilkan emas dalam bentuk yang dapat digunakan. Proses ini disebut biorecovery atau biorecovery emas. Bakteri ini ditemukan dalam lumpur tambang emas di Australia, dan diteliti secara luas, karena potensinya untuk digunakan dalam penambangan emas yang ramah lingkungan. Bioteknologi bakteri menawarkan cara inovatif untuk menghasilkan emas melalui proses yang dikenal sebagai bioprocessing. Dengan menggunakan bakteri seperti Cupriaphidus metallidurans, kita dapat mengubah ion-ion emas dalam biji atau limbah menjadi emas murni.
Proses ini dimulai dengan pengolahan bijih yang mengandung emas, di mana bakteri bekerja keras untuk mengubah ion-ion tersebut. Hasilnya, emas murni yang dapat kita kumpulkan dan olah lebih lanjut. Keunggulan dari metode ini sangat menarik. Pertama, proses ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode tradisional yang sering menggunakan bahan kimia berbahaya. Selain itu, efisiensi yang ditawarkan oleh bioteknologi bakteri juga lebih tinggi, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak emas dengan biaya yang lebih rendah. Contoh nyata dari penerapan teknologi ini bisa kita lihat di perusahaan tambang emas yang mulai beralih ke metode ini, serta dalam pengolahan limbah yang mengandung emas. Dengan bioteknologi bakteri, kita tidak hanya mendapatkan emas, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.